Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Bertemu bersama saya, Pendeta Dale Sompotan, dalam Sabat Sermon Program lewat HLM TV, Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Kita akan membahas firman Tuhan pada hari Sabat ini yang saya beri judul New Normal. Didasarkan kepada ayat-ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita akan lebih lanjut membahas firman Tuhan ini, mari saya ajak kita semua berdoa, mengundang kehadiran kuasa Roh Kudus menuntun kita selama kita mempelajari akan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, menaikkan segala rasa syukur dan terima kasih kami, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Pada saat ini, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami, memberikan penerangan dan pencerahan bagi kami, agar firman yang akan kami sampaikan, firman yang akan kami dengarkan dan kami lihat, boleh menjadi bekal rohani dalam kehidupan kami, untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu istilah yang saat ini viral di mana-mana pasca COVID-19 ditangani oleh pemerintah, yaitu New Normal. Istilah apa ini? Ini adalah satu istilah yang dikampanyekan oleh pemerintah-pemerintah di setiap negara untuk masyarakat di negara tersebut untuk beradaptasi dengan satu kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam menangkal penyebaran yang begitu cepat dari virus corona. New normal adalah satu kebiasaan yang harus dilakukan oleh semua orang di atas dunia ini dengan cara mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah disusun oleh pemerintah-pemerintah setempat. Bisa saya sebutkan, rajin cuci tangan, tidak berjabat tangan, memakai yang namanya masker ketika berada di luar rumah, lalu kemudian tidak ada kerumunan orang, menerapkan yang namanya social distancing, physical distancing, dan bahkan ada berbagai protokol kesehatan lainnya yang berhasil disusun oleh pemerintah setempat untuk mencegah penularan yang begitu cepat dari virus corona. Sesuatu hal yang baru yang perlu kita adaptasi bersama-sama demi keselamatan kita bersama-sama supaya kita tidak terjangkit virus corona. Di dalam Alkitab ada dituliskan di dalam Wahyu 21 tentang sesuatu yang baru, tetapi di dalam konteks ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru yang akan sama-sama kita nikmati pada kedatangan Yesus yang ketiga kali, ketika kita sudah dijemput Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali, lalu kemudian kita diangkat ke sorga menikmati masa 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan sebagai Raja. Pada kedatangannya yang ketiga kali disampaikan kota Allah turun ke atas dunia ini bersama-sama dengan orang-orang kudus. Lalu kemudian terjadi yang namanya api neraka, api yang kemudian membumi hanguskan dunia ini. Lalu kemudian menggantikan dengan kota Allah yang kudus yang kemudian turun ke atas bumi ini. Di dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang ciri-ciri daripada langit yang baru dan bumi yang baru tersebut. Kita mulaikan di ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus
dari Allah, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena perkataan ini adalah tepat dan benar." Kemudian disampaikan lebih lanjut firman Tuhan di ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bagi saya secara pribadi, saya akan sampaikan beberapa ciri di dalam pembahasan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari Sabat ini tentang bumi yang baru dan langit yang baru. Ada 3 ciri utama dari bumi yang baru dan langit yang baru yang saya tinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama secara fisik, yang kedua secara mental, dan yang ketiga secara sosial. Mari kita lihat yang pertama secara fisik. Apa yang terjadi ketika langit dan bumi yang baru ini turun ke atas dunia ini? Disebutkan di dalam ayatnya yang pertama. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Sesuatu yang baru akan kita nikmati ketika Tuhan datang bersama-sama dengan umat pilihan Allah. Ketika pada kedatangan yang kedua kali akan turun, ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru, kota kudus Allah. Disimbolkan bahwa di sana tidak ada lagi hal-hal yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang yang datang. Seperti apa yang baru ini? Disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa hal-hal yang akan kita lihat di langit dan bumi yang baru ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh siapapun di atas dunia ini, manusia yang berdosa. Ini akan kita nikmati. Jadi benar-benar sesuatu yang baru secara fisik. Kita bagaikan akan masuk ke rumah yang baru. Rumah yang belum pernah kita tempati. Rumah yang modelnya belum pernah kita lihat, tapi kita tahu bahwa tempat itu adalah sesuatu yang baru. Dan ini adalah harapan dari kita semua. Jadi secara fisik, Tuhan telah menjanjikan kita sesuatu yang baru. Dia telah berjanji bahwa Dia akan pergi ke sana, menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu telah tersedia, Dia akan kembali untuk membawa kita ada di dalam tempat itu bersama-sama dengan Dia pun dengan kita. Yang kedua, secara mental. Di mana ketika sesuatu yang baru ini datang, langit dan yang baru, bumi yang baru, atau Yerusalem yang baru itu turun ke atas dunia ini, maka secara mentalitas apa yang terjadi dengan umat manusia? Disebutkan di dalam ayat yang keempat, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
Secara mental kita semua akan dipulihkan. Kita tidak ada lagi yang mengalami yang namanya kesedihan. Kita tidak ada mengalami yang namanya duka cita. Ditinggalkan oleh kematian oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi dan kita kasihi. Secara mentalitas kita semua ini akan dipulihkan. Kita akan disempurnakan. Menikmati satu sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dengan penuh damai dan sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah ini semua adalah kerinduan kita semua? Saat ini kita telah melatih hal tersebut. Kita telah melakukan itu dengan Tuhan mengirimkan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa di waktu itu Tuhan akan memberikan satu keadaan yang baru, melebihi dengan keadaan yang Tuhan berikan saat ini. Saat ini ketika kita melewati yang namanya duka cita, ratap tangis, kesedihan, memang Roh Kudus menghibur kita. Tetapi di waktu itu Tuhan sendirilah yang akan menjadi penghibur sejati bagi kita. Dan hal-hal ini tidak ada lagi, tidak pernah akan terjadi lagi. Kita akan betul-betul hidup dalam kapasitas mentalitas yang istimewa karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita akan menikmati secara baru hal-hal yang bersifat sosial. Mengapa saya menyoroti hal-hal yang bersifat sosial ini? Karena di tempat itu nanti, di langit yang baru, di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru itu, tidak ada lagi orang-orang yang dalam tanda kutip berpenyakit sosial ataupun keadaan lingkungan sosial yang buruk. Disebutkan di ayatnya yang ke-8 bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan api inilah kematian yang kedua. Orang-orang yang saya sebutkan tadi itu tidak ada lagi di sana. Jadi dengan demikian keadaan sosial kita, pergaulan sosial kita dipenuhi dengan orang-orang yang baik dan memang sudah terpilih. Sehingga unsur-unsur kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan, pergaulan sosial yang buruk, orang-orang yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit sosial, kita bisa sebut saja demikian, tidak ada lagi di sana. Mereka kemudian dibinasakan oleh Tuhan di waktu kedatangan Tuhan yang ketiga kali ini, lewat pembinasaan lewat api dan belerang. Kita akan hidup dengan keadaan sosial yang luar biasa. Kita akan hidup dengan sahabat-sahabat rohani kita yang hebat. Kita akan hidup dengan Tuhan sebagai Raja kita. Bukankah ini harapan kita semua? Kita sudah hidup di dunia ini dengan berbagai-bagai pergumulan yang ada. Sekarang kita rindu untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita rindu, kita nantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia yang telah berjanji, pasti dia akan tepati janjinya. Dan dia akan bawa kita ke sana. Lalu kemudian kota Allah, Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru itu akan turun ke dunia ini. Lalu kemudian kita akan menikmati kehidupan secara sempurna. Baik secara fisik, mental, dan sosial. Dan terutama juga secara rohani. Memang kita telah dimenangkan, diubahkan menjadi seperti Allah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya memberkati semua pemirsa HLM TV. Dan biarlah berkat Tuhan terus menjadi bagian kita dalam pengharapan kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami terima kasih oleh karena firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami tetap percaya pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Janji-Mu yang Kau sudah berikan, kami percaya Tuhan akan genapi. Dan kami mohon, biarlah kami semua dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk membawa kami masuk dalam kerajaan sorga. Dan dipersiapkan untuk kami juga datang kembali ke dunia ini dengan kota kudus Allah, dengan langit dan bumi yang baru, untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami semua dalam keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, dan spiritual, dan sosial. Kami percaya pada janji-Mu dan kami tahu Engkau akan menepati janji yang Engkau telah berikan pada kami. Berkati semua pemirsa HLM TV, diberkati di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam segala sesuatu. Dan biarlah Engkau akan menolong kami yang tergabung di dalam HLM untuk terus mewartakan kerajaan Allah di seluruh dunia ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan pada
kepada Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dunia lekas selesai, Engkau lekas datang untuk menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.